Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Octavio Landa, Redi Mardialis, Lailatul Kamala, serta Abi Guciano akan presentasikan materi konsep analisis wacana dan hakikat bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Guciano akan menerangkan materi tentang hakikat wacana. Wacana secara etimologis istilah berasal dari bahasa Sanskerta, yakni wach atau wak atau fak, yang memiliki makna atau arti berkata atau berucap. Rekama menyatakan bahwa wacana adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara bentuk dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Definisi ini menitikberatkan pada penggunaan bahasa dalam komunikasi yang membawa fungsi-fungsi tertentu. Dalam bidang linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Terdapat 3 hal sentral dalam kaitannya dengan pengertian wacana, yaitu teks, konteks, dan wacana. Erianto 2001 kemudian menjelaskan ketiga makna tersebut sebagai berikut. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa seperti partisipan dalam bahasa. Situasi di mana teks tersebut diproduksi wacana situasi di mana teks tersebut diproduksi. Selanjutnya, ciri-ciri wacana. Dharma 2009 menyatakan terdapat ciri dan sifat wacana sebagai berikut. Wacana berupa rangkaian wacana berupa rangkaian ujaran lisan maupun tulisan yang mengandung tuturan. Rangkaian ujaran yang mengungkap suatu hal, penyajian sistematis, koherensi dan lengkap, dan semua situasi pendukungnya. Baiklah, setelah pembahasan tentang ciri-ciri wacana, berikutnya adalah kedudukan wacana, kedudukan teks dan wacana dalam satuan bahasa. Wacana itu merupakan kedudukan tertinggi dalam satuan bahasa karena dia lebih lengkap daripada yang lainnya, daripada kata, frasa, klausa, serta kalimat. Jadi wacana ini adalah yang paling besar. Berikutnya adalah perkembangan kajian wacana. Secara umum, perkembangan wacana berdasarkan pada 2 tradisi, yaitu tradisi Eropa dan tradisi Amerika. Tradisi Eropa banyak dilakukan oleh ahli-ahli bahasa pemikiran Prague seperti Matthius, yang terkenal dengan kerangka perspektif kalimat tugas bagi menganalisis wacana. Menjelang tahun 1970-an, kajian wacana telah berevolusi apabila pendekatan kritis diperkenalkan melalui kerja-kerja yang dilakukan oleh Fowler dan rekan-rekannya. Perkembangan analisis wacana di Amerika didominasi oleh kerja-kerja dalam tradisi etnometodologi, yaitu menekankan metode penyelidikan terhadap sekelompok manusia yang berkomunikasi dalam latar semula, jadi yang berfokuskan kajian jenis-jenis lakuan bahasa. Di Amerika juga muncul pendekatan sosiolinguistik yang dipelopori oleh Delhim yang mengkaji masalah percakapan, komunikasi, dan bentuk sapaan yang akan berkembang menjadi kajian wacana yang lebih luas. Hasil karya penelitian sosiolinguistik tersebut terus berlanjut sampai 1960-an. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang hakikat fungsi bahasa, pengelompokan fungsi bahasa menurut para pakar, dan hubungan dan atau keterkaitan fungsi bahasa dengan analisis wacana dan teks. Yang pertama yaitu hakikat.
Bahasa didefinisikan sebagai simbol bunyi yang berkembang berdasarkan aturan yang disepakati oleh pemakaiannya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep, karena setiap lambang bunyi itu memiliki suatu konsep atau makna. Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap ujaran bahasa memiliki makna. Selanjutnya, fungsi menurut Halliday, bahwa bahasa memiliki fungsi sebagai yang pertama, fungsi instrumental, yang kedua fungsi regulatoris, yang ketiga fungsi interaksional, keempat fungsi personal, yang kelima fungsi heuristik, yang keenam fungsi imajinatif, dan yang ketujuh fungsi representasional. Selanjutnya, hubungan atau keterkaitan fungsi bahasa dengan analisis wacana dan teks. Analisis wacana mengkaji hubungan bahasa dengan konteks penggunaannya. Bahasa merupakan alat komunikasi, sedangkan wacana merupakan bentuk komunikasi baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Sebagai satuan bahasa terbesar, wacana juga merupakan satuan bahasa yang terarah, yang dimana bermaksud dengan terarah adalah wacana mengikuti tujuan dari pembicara atau melibatkan topik tertentu. Baiklah, materi selanjutnya adalah konteks wacana. Menurut Halliday dan Hasan, yang dimaksud dengan konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain. Menurut kedua penulis itu, pengertian hal yang menyertai teks itu meliputi tidak hanya yang dilisankan atau dan dituliskan, tetapi termasuk pula kejadian yang nonverbal lainnya, keseluruhan lingkungan teks itu. Menurut Brown dan Yu, menganalisis wacana semestinya menggunakan pendekatan pragmatis untuk memahami pemakaian seperti di sini. Sekarang saya, kamu, ini, dan itu. Untuk menafsirkan penafsiran bentuk-bentuk deiktis itu, analisis wacana di bahasa Indonesia perlu mengetahui siapa penutur dan pendengarnya, waktu, serta tempat ujaran itu. Beberapa konsep yang berkaitan dengan konteks wacana antara lain praanggapan, implikator, missing link inference, serta informasi lama dan baru. Jenis konteks berdasar artian tersebut, secara garis besar konteks wacana dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konteks bahasa dan konteks luar bahasa. Konteks bahasa disebut dengan konteks, sedangkan konteks luar bahasa disebut dengan konteks, situasi dan konteks budaya atau konteks saja. Hubungan antara konteks dengan kajian wacana sangatlah erat atau selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya konteks dalam struktur wacana menunjukkan bahwa teks tersebut memiliki struktur yang paling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga wacana menjadi utuh dan lengkap. Kemudian, dengan adanya konteks, maka muncullah sebuah wacana yang terdiri dari teks-teks. Hal tersebut dikarenakan makna yang terrealisasi dalam teks merupakan hasil interaksi pemakai bahasa dengan konteksnya, sehingga konteks merupakan wahana terbentuknya teks. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.